Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan saya Gina Muharam. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan mengupas terkait tata kelola zakat di Indonesia. Jadi tata kelola zakat di Indonesia ini akan dibahas mulai dari regulasi, fatwa, peluang hingga tantangan yang dihadapi. Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan lembaga zakat berupaya mengelola zakat secara transparan dan akuntabel dengan dukungan teknologi modern. Presentasi ini akan menguraikan aspek-aspek utama tata kelola zakat yang ada di Indonesia secara sistematis dan mendalam. Oke, next. Oke. Regulasi tata kelola zakat di Indonesia. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dasar hukum utama pengelolaan zakat yang mengatur pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat ini diatur secara jelas di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Lalu apa saja dasar-dasar hukumnya setelah undang-undang, yaitu ada peraturan pemerintah dan Menteri Agama. Peraturan pemerintah dan Menteri Agama ini memberikan panduan teknis pengelolaan zakat mal dan zakat fitrah. Peraturan pemerintah ini bernomor 14 tahun 2014 dan peraturan Menteri Agama nomor 52 dan 69 tahun 2014 2015. Lalu ada lagi Kepres atau Keputusan Presiden nomor 8 tahun 2001 yang isinya membentuk Basnas sebagai lembaga pemerintah non-struktural dan bertanggung jawab atas pengelolaan zakat. Jadi mungkin fungsi di sini Basnas selain untuk mengelola zakat juga sebagai eh, regulasi dalam eh, pembentukan dalam dasar hukum pengelolaan zakat. Lalu ada fatwa tata kelola zakat di Indonesia. Jadi fatwanya nomor 8 tahun 2011 yang mengatur definisi, kriteria, tugas dan wewenang amil zakat agar pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam. Ada lagi fatwa nomor 65 tahun 2022 menjelaskan teknis pelaksanaan zakat fitrah termasuk pembayaran dengan uang dan batas waktu distribusi. Ada juga panduan pengelolaan zakat. Nah, itu memberikan arahan pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat secara adil dan transparan kepada mustahik. Kita berlanjut ke peluang tata kelola zakat di Indonesia. Peluang tata kelola zakat di Indonesia, potensi zakat di Indonesia sangat besar sekali. Mayoritas penduduk Muslim memberikan potensi zakat yang signifikan untuk pengentasan kemiskinan. Ada juga digitalisasi pengelolaan zakat melalui aplikasi pada zaman sekarang. Banyak sekali platform-platform digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, terutama terkait akuntabilitas mungkin dan dengan laporan-laporan keuangan yang bisa di-share kepada publik. Lalu ada kolaborasi keuangan. Biasanya lembaga zakat berkolaborasi dengan lembaga-lembaga keuangan bank untuk memudahkan pembayaran zakat bagi masyarakat. Lalu ada lagi peningkatan kesadaran. Salah satu tugas dan fungsi lembaga zakat diantaranya adalah kampanye atau edukasi zakat, memperluas partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat. Lebih banyak peluang tata kelola zakat. Yang pertama adalah program produktif. Jadi zakat digunakan tidak hanya untuk yang bersifat charity, tetapi juga digunakan untuk eh, hal atau program yang bersifat berkelanjutan atau sustainable, seperti pelatihan kerja, terus pemberian modal usaha untuk beasiswa pendidikan yang mempunyai dampak berkelanjutan di kemudian hari.
dengan regulasi yang mendukung tentunya mempunyai kerangka hukum yang jelas memudahkan lembaga zakat beroperasi secara terstruktur dan terpercaya. Di antaranya adalah peraturan atau fatwa MUI terkait zakat untuk beasiswa. Itu juga mendukung program produktif. Lalu kemitraan swasta, yaitu perusahaan dapat bermitra dalam program CSR yang berdampak positif bagi masyarakat. Banyak CSR-CSR yang diaktifasi juga dengan lembaga zakat untuk membentuk suatu atau membentuk suatu program terkait zakat yang berkesinambungan dan menggunakan juga dana CSR atau lebih tepatnya dana untuk infak umum. Lalu keterlibatan generasi muda juga yang melek teknologi berperan dalam inovasi pengelolaan zakat itu tersebut. Lalu apa saja tantangan eh, terkait pengelolaan zakat di Indonesia? Yang pertama adalah tata kelola kelembagaan. Banyak lembaga zakat yang perlu meningkatkan kompetensi amil dan lembaganya untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Tentunya ini juga didukung atau perlu dukungan daripada pemerintah atau dalam hal ini eh, Kementerian Agama. Yang kedua, efektivitas program. Program zakat juga harus dirancang agar memberikan manfaat nyata bagi mustahik dan menyelesaikan masalah sosial. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya, strategi optimalisasi potensi zakat diperlukan untuk meningkatkan penerima. Dengan begitu, ketika penerimaan besar, dampak distribusi zakat bisa sangat dirasakan begitu luas oleh para mustahik zakat. Lalu yang keempat adalah kesadaran regulasi. Jadi masih banyak atau rendahnya kesadaran masyarakat dan perlu penguatan regulasi menjadi tantangan tambahan terkait pengelolaan zakat. Akhirnya kita eh, sampai kepada kesimpulan yang mana tata kelola zakat ini telah diatur secara hukum dan memiliki dasar yang kuat yaitu Undang-Undang tahun 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Eh, Undang-undang ini juga mengatur peran negara dan mengelola zakat melalui Badan Amil Zakat serta memberi ruang bagi lembaga amil zakat dalam penghimpunan dan penyaluran zakat. Namun pada implementasinya, undang-undang tersebut menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya sinergi dan koordinasi antara Basnas dan LAS, serta pemerintah daerah. Lalu banyaknya LAS yang belum terakreditasi sesuai dengan ketentuan hukum, masih rendahnya kepatuhan muzaki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Lalu lemahnya sistem pelaporan dan evaluasi dampak program zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Dari sisi makosid syariah tentunya pengelolaan zakat ini di Indonesia belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan-tujuan utama syariah seperti perlindungan terhadap jiwa, hifz al-nafs, atau perlindungan terhadap harta, hifz al-mal, dan martabat. Hal ini disebabkan oleh penyaluran yang masih dominan bersifat konsumtif, bahkan belum menyentuh aspek pemberdayaan berkelanjutan. Lalu tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat masih bervariasi. Nah, bagaimana caranya untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih efektif dan sesuai syariat itu diperlukan peningkatan literasi zakat kepada masyarakat, penguatan regulasi dan sanksi bagi pelanggaran pengelolaan zakat, penerapan teknologi informasi dalam pendataan, pelaporan, dan distribusi zakat, lalu pendampingan dan pelatihan bagi amil zakat agar memahami prinsip makosid syariah dan manajemen. Saran dan harapan dari kami adalah dengan kerjasama dan inovasi, semoga tata kelola zakat dapat ditingkatkan dengan kesejahteraan demi kesejahteraan masyarakat luas. Itu saja mungkin yang bisa saya share terkait tata kelola zakat di Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.